Assalamualaikum, jumpa lagi di Cooking Channel. Di video ini kita akan buat kastangel Holland kastangel nih teman-teman. Dan memang kita pakai keju asli dari Belanda. Ya memang semua keju yang kita pakai itu keju Edam jenisnya, keju impor ya teman-teman. Dan memang kastangel itu adalah katanya sih dulu zaman penjajahan itu meninggalkan cookies ya kuliner asli sana termasuk kastangel ini. Jadi cita rasanya cita rasa Eropa gitu ya. Oke, untuk memenuhi cita rasa tersebut jadi aku coba menggunakan full keju Edam, meskipun ya ada sedikit campurannya teman-teman, pakai keju cheddar yang beraroma keju Edam, tapi sebagian besar ya kita menggunakan full keju tua. Dan pertama biasanya aku harus sangrai dulu tepung terigunya Bogasari Ninja yang aku pakai sebanyak 300 gram, karena kalau disangrai itu lebih keras ya cookiesnya, dan tahan lama, tentunya lebih renyah dan juga lebih ringan renyahnya. Untuk tambahan lainnya aku menggunakan 40 gram maizena, 40 gram susu skim bubuk, dan 20 gram susu bubuk saset, dan juga creamer sebanyak 40 gram. Dan campuran ini membuat cookiesnya lebih gurih ya dan wangi susu tentunya. Susu bisa 2 saset berarti 40 gram. Jadi total susu bubuknya bisa menggunakan 80 gram. Tapi kalau 60 gram aja total semua udah bikin cookiesnya lumayan lah ya, wangi susu juga teman-teman. Tapi boleh ditambahkan lagi sesuai selera. Dan ini kita campur-campur, aduk-aduk semuanya ya biar kecampur rata. Oh ya, setelah disangrai terigunya kita ayak lagi biar tidak ada yang menggumpal. Dan ini juga masih ada gumpalan sedikit, kita aduk dulu semua ya biar rata. Kita campurkan dulu dengan terigunya, kita aduk rata, kemudian terakhir kita ayak lagi 2 kali. Jadi semua 2 kali ayak. Pertama ayak tepung terigunya setelah disangrai, asal ngebul aja menyangrainya. Kemudian yang kedua setelah mencampur rata semua bahan kering, atau mau 1 kali ayak juga enggak apa-apa ya teman-teman. Kenapa aku pakai creamer, susu bubuk sama susu skim, biar rasanya juga lebih gurih aja, lebih mantep ya. Dan juga fungsi dari maizena itu biasanya untuk memperkokoh cookiesnya gitu. Karena di sini aku akan menggunakan beberapa gram butter ya. Kita gunakan beberapa butter supaya aromanya juga lebih wangi dan teksturnya juga lebih enak tentunya ya. Teksturnya renyahnya renyah, pokoknya mantap lah teman-teman. Itu beyond of beyond of taste, di luar rasa. Pokoknya rasanya mantep lah, wangi, enak, gurih yang pasti ya. Oke, setelah kita sangrai semuanya ya, karena kan meskipun meskipun bubuk-bubuk semua ini kan ada sedikit yang kurang halus ya menurut saya. Jadi memang kita harus ayak sampai semuanya kecampur rata, sampai halus-halus semua ya, sehingga enggak ada yang warna putih-putih di cookiesnya ya. Semua udah kecampur rata, udah diayak. Untuk ayakannya pilih ayakan yang memang bahannya seperti ini ya teman-teman, yang betul-betul bahan kain yang keras, bukan yang stainless carang-carang ya. Kalau bisa sih ayakannya yang seperti yang saya punya ya, baik itu bahannya gagangnya stainless ataupun enggak ya. Yang penting ngayak tepung itu harus betul-betul halus. Lanjut, di sini aku punya koleksi kejunya. Keju yang aku pakai itu pertama ada keju cheesy yang rasa keju Edam, ada spready pro cheese, juga ada keju tua tentunya. Untuk takaran kejunya aku menggunakan hampir 80 gram keju parut ya, keju tua. Kemudian
cheese-nya, spready pro cheese 20 gram, jadi 100 gram ya. Kemudian aku menggunakan keju cheddar cheesy yang rasa edam flavor, itu kurang lebih 50 gram. Total keju semua 150 gram, setengah dari ukuran tepung. Untuk keju tuanya teman-teman bisa pilih juga yang biasa kita lihat di toko bahan kue itu, yang kulitnya itu merah atau keju tua apel ya. Dan ini aku punya ada yang kulitnya apel ya, warna yang kuning juga ada, macam-macam sih ya untuk kulitnya. Yang penting isinya sama ya, sama-sama keju tua. Untuk total keju tuanya aku pakai 80 gram yang udah diparut ya ini teman-teman. Kemudian spready cheese-nya aku pakai yang pro cheese itu 20 gram, dan keju cheesy yang rasa keju edam sebanyak 50 gram. Total semua 150 gram ya. Dan sebaiknya saranku kalau sudah diparut itu taruh di kulkas dulu, chiller, biar agak kaku. Ini aku udah nggak aku taruh chiller karena mau langsung adon, tapi baiknya sih ditaruh chiller dulu biar ketika kita adon itu tidak hancur ya, maksudnya lebih ada keres-keresnya ya, kejunya itu lebih nggak mudah kecampur adonan gitu. Jadi ada tekstur kejunya itu pas digigit itu mantep lah ya, masih kejunya keju kaku gitu kan teman-teman. Kalau udah diparut biasanya kan taruh di chiller jadi lebih kering ya. Nah itu kalau digigit itu kejunya kerasa lah, walaupun udah diaduk juga, udah langsung parut juga nggak apa-apa sih, selera aja, dua-duanya enak, cuma masalah di tekstur aja gitu, sama-sama enak. Dan ini kita campur semua ya, kita aduk pakai tangan aja. Kenapa? Karena aku lebih suka pakai adon tangan. Ya untuk rumahan lah ya teman-teman, untuk sendiri ya nggak apa-apa ya, tangan udah bersih. Tapi bisa juga pakai sarung tangan plastik kalau memang untuk misalnya jual-jual ya. Tapi ini kita misalnya pakai tangan itu lebih berasa gitu, mau ngerti teksturnya, kelembabannya itu lebih megang banget gitu. Dan untuk butternya aku pakai hampir 50 gram ya. Butternya enggak nyampe ya 50 gram, itu 60 gram. 60 gram Holman, 60 gram butter Royal Crown ya. Ya, itu hampir 120 gram ya. Tapi ketika udah diaduk seperti ini, udah bergeringgil-geringgil begini ya, itu masih kurang lembab. Jadi aku tambahkan 30 gram Holman. Karena Holman itu kalau sudah teksturnya kayak gini, kita tambahkan Holman, dia lebih meresap aja. Karena butter Holman itu lembek banget, jadi dia meresap ke adonan lebih cepat ya. Total semua butter aku pakai 150 gram, setengah dari ukuran tepungnya 300 gram. Jadi si keju sama butternya setengah dari ukuran tepung terigu ya. Nah ini masih agak ambiar-ambiar ya, belum begitu lembab. Jadi aku tambahkan Holman. Dan supaya ada penguat rasa, di sini aku nggak menggunakan keju parmesan, tetapi kaldu bubuk ya. Walaupun pakai keju parmesan, aku tambahin lagi sedikit aja, seperempat sendok teh kaldu bubuk, dan juga ada setengah sendok teh garam ya. Kalau nggak mau banget asin, teman-teman bisa kurangin garamnya. Kalau aku membuat kastangel itu harus ada kerasa garamnya sama penguat rasanya ya. Jadi penguat rasa itu bagusnya sih parmesan, cuman aku nggak punya stok keju parmesan bubuk, jadi aku pakai kaldu bubuk rasa sapi boleh, rasa ayam juga boleh ya teman-teman. Baiknya sih pakai parmesan juga ya, supaya penguat rasa kejunya itu ketika dipanggang tambah wah. Tapi ini aja udah wah banget menurut aku, udah bagus lah ya. Tinggal pinter-pinternya kita mau campur seperti apa, mau yang parmesan, mau yang
keju tua ya, semuanya oke dalam hal wangi, sama-sama beraroma kuat. Cuman biasanya kalau pemesan yang keju bubuk itu untuk nambah aroma aja kalau aku ya. Tapi kalaupun misalnya nggak dapet ya di toko, teman-teman bisa penggantinya pakai kaldu bubuk aja, agak tapi dibanyakin di keju tuanya ya, biar rasa sama aromanya tambah balance gitu. Dan ini udah lembab tuh kan, kalau ditambahin butter lagi lembab. Ini kepotong-potong videonya ya teman-teman, ada yang record ada yang enggak. Jadi sudah lembab seperti ini, makanya aku lebih suka pakai tangan itu biar ngerasa udah lembab gitu kan teksturnya. Ya pakai mesin juga boleh ya teman-teman, tergantung selera aja. Udah lembab, langsung aja siapkan scrapernya ya, kita roll sampai menemukan ketebalan yang diinginkan, tapi pinggirannya itu harus kita potong dulu. Ini ada topesnya, ukuran lebar 7, lebarnya 8 cm ya, lebar 8 cm, tapi kita akan kurangin setengah senti kurang lebih, jadi lebarnya 7,5 cm. Kenapa? Karena cookies itu akan mengembang sedikit, jadi beri kelonggaran sekitar setengah senti ya. Kalau lebarnya 8,5 berarti kita lebar potongannya itu 8 cm. Yang setengahnya untuk kita kasih si cookies itu mengembang. Ya taruhlah ya kurang lebih. Dan hasilnya pas banget di toples. Makanya aku pakai dikurangin setengah senti biar nanti ngembang pas, jadi sesuai 8 cm. Aku pakai di lebarnya 7,5 cm. Untuk masing-masing kastangel aku pakai jari telunjuk aja lebarnya ya, seperti ini. Jadi lebarnya per jari telunjuk ya teman-teman. Karena kalau pakai cetakan itu ada yang sama lebarnya sesuai toples, ada yang enggak. Kalau toples kita seperti tadi ya, kita manual aja ngukurnya kayak gini, ada penggaris, roller, scraper. Itu alat yang perlu kita punya ya teman-teman. Scraper, penggaris, sama scraper, penggaris, dan roller ya. Dan ini hasilnya yang udah kita baris-barisin seperti ini. Lanjut, kita akan beri kuning telur dan sedikit ya, 1-3 tetes minyak goreng biar agak glowing ya. Lalu kita parut cheesy cheddar, cheesy rasa keju edam. Untuk toppingnya juga sama, pilih cheddar yang aromanya aroma keju edam, jadi mantap toppingnya aroma keju edam. Dan adonannya full sebagian besar persentasenya lebih banyak di keju tuanya ya, jadi matching antara topping sama adonannya. Itu perpaduan yang amat sangat wangi, beraroma kuat ya teman-teman. Ya sesekali memanjakan lidah keluarga ya, apalagi untuk ngasih kerabat ya, kolega, spesial untuk hampers ya, itu kita kasih yang enak-enak, yang premium, kenapa enggak ya. Sodakoh juga ya, beri yang terbaik untuk sahabat, kerabat, keluarga terdekat ya. Apalagi ada orang tua ya, selagi masih ada, kita bikin yang enak-enak untuk orang tua dulu, yang terutama ya untuk orang tua dulu. Oke, seperti ini teman-teman. Langsung aja kita parut ya kejunya, yang agak panjang-panjang marutnya ya, tapi saya juga kadang yang pendek, ada yang panjang, nggak apa-apa.
Lanjut kita panggang. Nah, untuk pemanggangan aku juga bukan ahlinya ya, sering belajar ya, masih sangat belajar. Pakai api kecil aja teman-teman, jangan api sedang atau besar karena full butter setengah dari ukuran tepung. Jadi kalau api sedang aja dia bisa melebar. Biar konsisten bentuknya harus api kecil aja ya, harus sabar memang ya. Tapi hasilnya mantep banget teman-teman. Sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat.